kita boleh kembali untuk berkumpul di Pak Anas yang telah membuka pintu rumahnya untuk doa. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang hari ini, dan Tuhan juga memberkati keluarga Pak Anas, Bu dan serta putri-putrinya. Itu semua Tuhan memberkatinya. Nah, di kesempatan yang indah ini, marilah kita mulai ibadah kita kepada Tuhan, siapkan hati kita kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat dengan pujian Engkau ada bersama. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah membiarkanku sendiri. Kekuatan
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha dan menilai hidupku dan ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Amin. Kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Kita mau sama-sama belajar di malam hari ini bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang yang dewasa, dan kita melihat banyak manusia yang hanya bertambah umur tetapi tidak menjadi dewasa. Alasannya karena mereka tidak mau bertumbuh. Pertumbuhan itu membutuhkan komitmen, keputusan, usaha, atau terus bertekun di dalam pertumbuhan. Menjadi sama dengan Kristus harus dengan keputusan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, kita harus merespon panggilan dari Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9, Matius 9 ayatnya yang ke-9 saya akan bacakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Di sini Tuhan Yesus memanggil Matius. Matius merespon panggilan daripada Tuhan. Ketika murid-murid pada waktu itu memilih untuk mengikut Yesus, mereka belum tahu tujuan mereka untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka belum mengerti apa keputusan mereka ketika mereka mengikut Tuhan Yesus. Mereka hanya memenuhi panggilan daripada Tuhan. Mereka hanya mengikuti undangan daripada Tuhan Yesus. Nah, itu yang kita perlukan ketika kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus lebih dulu merespon panggilan Tuhan. Komitmen yang kita ambil dapat membentuk kehidupan kita. Apapun yang kita pilih, itu pasti ada pembentukan di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang berkomitmen tapi tidak sepenuhnya berkomitmen. Komitmen bukan saja kata yang kita bisa dengan mudah kita ucapkan, tetapi dalam komitmen itu harus ada tanggung jawab. Dalam komitmen itu harus ada tanggung jawab dari masing-masing kita pribadi, bahwa dalam tanggung jawab itu pasti ada konsekuensi yang kita harus terima dan kita harus jalani. Itulah kenapa banyak orang yang tidak bisa berkomitmen sepenuhnya di dalam Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memproses kita, bagian Tuhan dan yang menjadi bagian kita. Saat kita benar-benar memutuskan untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus membuang kebiasaan lama kita dengan mengubahnya dengan kebiasaan yang baru. Mungkin dulu kita sering berkomitmen ya,
kita membuat jam doa kita segini, jam gini kayak gitu kan. Tapi makin lama karena kita tidak berkomitmen sepenuhnya, kita meninggalkan jam doa kita. Kita makin lalai, kita malas untuk berdoa, kita malas untuk dekat dengan Tuhan. Tapi mari kita ubah komitmen kita sepenuhnya kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Makin hari makin kita memperbanyak jam doa kita, lebih menyenangkan Tuhan. Kita tidak sendiri ya, kita punya Roh Kudus. Mari kita minta Roh Kudus untuk menolong hidup kita, untuk berjalan di dalam perubahan, berkomitmen sepenuhnya di dalam Tuhan. Saat kita membuat perubahan, Tuhan akan mengirim Roh-Nya, menolong, membantu kita untuk membuat perubahan. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12, kita akan membaca bersama-sama di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12. Sudah dapat? Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Kerjakan dan mengerjakan itu adalah dua bagian dari pertumbuhan rohani dari setiap anak-anak Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di malam hari ini, kerjakan itu adalah bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengerjakan itu adalah peran Roh Kudus di dalam pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani adalah usaha kita dan di dalamnya ada pertolongan Roh Kudus. Apa yang perlu kita jaga? Kita perlu menjaga iman kita di dalam Tuhan. Kita terus membaca kebenaran firman Tuhan. Dasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita jangan meninggalkan ibadah-ibadah yang ada. Terus memperbanyak jam doa kita. Jangan lagi kita mementingkan diri kita sendiri, karena itu adalah sifat tidak dewasa. Menunjukkan bahwa kita tidak dewasa di dalam Tuhan. Kita membaca di dalam 1 Korintus 14. Dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kita mulai berpikir sama seperti Tuhan Yesus, memikirkan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Itu adalah tanda kita menjadi dewasa. Kita harus terus dekat dengan Tuhan. Bukan saja kita mementingkan diri sendiri, tetapi kita mementingkan sesama kita, mementingkan orang lain. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil dan yang sudah merespon panggilan daripada Tuhan. Dalam Roma 15 ayatnya yang kedua, Roma 15 ayat yang kedua saya akan membacakan. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini adalah bukti keserupaan kita dengan Kristus dan dari pertumbuhan rohani. Ingat selalu komitmen kita di dalam Tuhan. Kita mau bertanggung jawab,
kita siap menerima konsekuensi yang diberikan kepada kita, tidak lalai dengan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Belajar menjadi orang yang dewasa dalam pemikiran dan juga tindakan. Biarlah kita terus bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati banyak orang di sekitar kita. Tuhan mau kita tumbuh serupa dengan Kristus di dalam segala hal tanpa terkecuali. Tuhan mau kita tumbuh serupa dengan Kristus di dalam segala hal. Orang biasa ketika berkomitmen di dalam Tuhan, dia akan jadi orang yang luar biasa. Akhir-akhir ini banyak muncul tawaran-tawaran dunia yang memanjakan manusia sehingga tidak lagi mau berusaha, tidak lagi mau menjadi dewasa. Dan ketika melihat banyak perubahan, mungkin dia berkomitmen di awalnya tetapi akhirnya hilang komitmen yang dia pegang. Karena melihat perubahan dunia yang tidak menentu dengan tawaran-tawaran yang ada, kita yang menjadi anak-anak Tuhan harus bijaksana dalam menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita bejana yang indah, yang berguna dalam pekerjaan Tuhan. Apapun itu, tidak ada yang mudah. Kita tahu bahwa kehidupan ini adalah proses. Kita dibentuk menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus bilang kayak bahwa kita harus pikul salib setiap harinya. Tidak ada orang Kristen yang enak-enak saja hidupnya, tetapi kehidupan setiap hari adalah proses. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketika kita melakukan kehendak Allah, ketika kita benar-benar bertekun di dalam Tuhan, ada upah yang kita harus kejar yang sudah Tuhan janjikan bagi kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun banyak proses, walaupun banyak pembentukan, tetapi akhirnya akan indah. Jadilah anak-anak Tuhan, jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Tidak biasa-biasa saja, tetapi luar biasa di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, memperbanyak doa kita, mendasari hidup kita dengan firman Tuhan, dan biarlah kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan dan menjadi kesenangan Tuhan.